يقول جل وعلا في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Ini tentang kehidupan makhluk yang kecil tetapi sangat luar biasa. Bagaimana Allah mendesain lebah itu sehingga lebah itu tidak pernah keluar dari ketentuan Allah. Sehingga Allah katakan wa auha rabbuka ilan nahli. Tuhanmu telah berwahyu, memberikan wahyu, mewahyukan kepada kawanan lebah, serangga yang bernama lebah. Ini wahyu. Jadi lebah itu enggak pernah keluar dari aturan Allah. Bagaimana Allah menciptakan pola hidupnya dari awal sejak dia diciptakan, lalu di mana dia mesti tinggal, apa yang dia makan, lalu nanti pada ujungnya apa yang dia hasilkan. Masya Allah, dia enggak pernah baca Quran, dia enggak pernah baca hadis, tapi Allah mengilhamkan wahyu itu kepadanya. Dan ketika dia berada bersama wahyu, maka dari awal dia konsisten dengan aturan Allah itu, pada ujungnya Allah katakan yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanu. Kita enggak pernah menemukan kecuali lebah itu tinggal di 3 tempat itu saja. Anittakhidhi minal jibali buyuta. Jadikanlah bukit-bukit itu sebagai rumah tempat tinggal. Kalau orang pergi ke bukit, ke hutan, sering ketemu dengan lebah. Wa minasyajari, dan pohon-pohon. Kita ke kebun ketemu ada pohon rambutan, ada pohon mangga, ada pohon durian. Di situ dia tinggal. Wa mimma ya'rishun, dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Dia enggak pernah baca Quran ini. Dia enggak pernah tahu bagaimana Nabi mengibaratkan orang-orang beriman itu seperti lebah, tapi lebah-lebah itu enggak keluar dari aturan itu. 3 itu tempatnya. Dia tinggal di gunung, di hutan, di bukit, dia tinggal di pepohonan, dan dia kemudian tinggal dalam bangunan-bangunan yang dibangun oleh manusia. Ketika dia makan, dia enggak pernah makan kecuali yang Allah tentukan juga. Thumma kulli min kulli thamarat. Makalah dari buah-buahan, dari saripati-saripati bunga. Enggak pernah makan yang kotor-kotor. Dia hanya makan yang terbaik. Fasluki subula rabbiki dhulula, dan berjalanlah. Kalau kita baca sejarahnya atau pengetahuannya, lebah itu bisa tinggal bersarang dalam satu tempat di sebuah rumah atau di sebuah pohon, dan dia keluar dari rumahnya sampai 7 kilo untuk mencari makan. Dan dia tidak tinggal sehari di situ, tidak sepekan di situ, bahkan mungkin berbulan-bulan tinggal di situ. Dia ada yang bekerja hanya untuk bertelur, hanya untuk memproduksi, dan ada yang bekerja untuk mencari makanan. Yang mencari makanan ini tidak pernah keluar dari jalan yang telah Allah tetapkan untuk dia. Kemana dia pergi, itu jalan yang selalu dia tempuh, dan itu juga jalan yang dia tempuh ketika dia pulang. Jadi enggak pernah tersesat. Dan ketika dia berjalan, dan ketika dia hidup, dan ketika dia makan, apa yang terjadi? Maka dia memproduksi makanan dan minuman yang paling lezat, yang paling dibutuhkan oleh umat manusia. Apa maknanya ini? Orang tidak akan pernah benar-benar produktif kalau orang tidak mau ikut aturan Allah. Orang tidak akan pernah benar-benar selamat kalau dia tidak pernah benar-benar mau ikut aturan Allah. Maka ikutilah aturan Allah, makan tempat tinggal kita, makanan kita, minuman kita, lalu bangun tekad yang kuat dan berjalan di atas itu. Wa auha rabbuka ilan nahli. Mudah-mudahan dengan itu kita terus
produktif, terus lebih baik, terus tumbuh dan terus berkembang lebih baik dan lebih baik lagi. Man sallaita bi kullil anbiya ya man fi qalbika rahmatun lin